Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya mengenai gimana sih cara nyiapin mental sebelum teman-teman melakukan scalping. Pertanyaannya nih, kenapa persiapan mental ini penting? Jadi kan saya udah menjelaskan ya, trading itu aja itu adalah aktivitas yang menguras psikologi. Tradingnya itu sendiri udah capek di pikiran. Apalagi kalau tradingnya ini gayanya scalping. Sehingga kan teman-teman ini udah trading sulit ya tambah scalping ya. Tambah altcoin juga ya, udah 3 ya. Itu ya, trading itu sendiri itu capek ya di pikiran dan psikologis. 2 itu scalping itu membutuhkan skill ya untuk entry dan exit dan lain sebagainya. Terus ketiga teman-teman trading ini altcoin ya, bukan Bitcoin ya. Bitcoin itu udah volatile ya, altcoin ini volatilenya malah 10 kali dari Bitcoin. Sehingga teman-teman ini udah secara psikologis ini budek ya istilahnya. Kemudian teman-teman trading yang gerakannya itu sangat volatile. Sehingga teman-teman harus ya menyiapkan mental. Kalau mentalnya ini nggak siap, teman-teman jangan harap bisa memperoleh keuntungan. Karena yang ada teman-teman bakal ya, saya jamin bakal memperoleh kerugian ketika teman-teman itu nggak siap mental. Jadi apa manfaat menyiapkan mental, teman-teman ya? Satu itu lebih siap menghadapi segala risiko. Jadi kita dari awal tuh udah siap ya. Sama aja kalau teman-teman naik gunung Himalaya ya. Misalkan teman-teman dari saat awal tuh udah tahu ya saya bisa mati ya. Oke, ketika teman-teman siap, teman-teman udah bisa mati ya. Berarti kan teman-teman pasti ya lebih memitigasi resiko ya. Ketika mungkin lagi naik ya ada kendala ya, mungkin teman-teman kedinginan atau terperosok itu udah siap di awal. Karena teman-teman udah siap dengan resiko yang paling buruk. Kedua ya, siap menghadapi kegagalan. Kalau saya jelaskan ya, komputer tradingnya itu di dunia itu terbaik itu akurasinya 40%. Jika teman-teman lebih dari 50-70% ya, let's say ya teman-teman harus bangga dengan diri teman-teman sendiri. Karena kemungkinan yang 100% itu udah ada ya, di dunia ini nggak ada. Kalau ada ya pasti orang terkaya di dunia pasti trader. Ketika teman-teman cek loh, bukan trader ya terkaya di ini. Saya yang buat tas semua. Jadi kan teman-teman paham ya, ketika di trading ini nggak ada kemungkinan yang 100%. Ketiga, teman-teman nggak boleh emosional ketika buka posisi ya. Jadi kan dari awal udah tahu nih, kalau ini oke, saya sudah siap dengan risiko. Ya, sehingga naik atau turunnya jangan teman-teman panik ya, naik seneng ya, turun panik, naik lagi mulai seneng lagi nih ya, BKSL panik lagi terus terbang. Itu sering terjadi. Kemudian keempat ya, peluang suksesnya itu lebih besar ya. Karena teman-teman udah siap dengan resikonya, berarti kan teman-teman juga siap juga dengan rewardnya. Ini yang terakhir ya, kehidupan sosial itu nggak terganggu ya. Ini kan aktivitas berisiko ya. Kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai ya, teman-teman takutnya nanti jadi stres ya, nggak bisa kerja ya, nggak bisa kuliah. Hubungan dengan orang sekitar juga mau itu sering terjadi. Itulah akibatnya ketika teman-teman nggak menyiapkan mental. Ya, satu udah nggak siap ya dengan risikonya, tiba-tiba hilang semua. Stres. 2 ya, anggap aja itu dia selalu menang setiap trade ya. Menurut dia ini trading ini kayak ini ya, kayak dapat gaji ya, setiap bulan selalu dapat gaji. Ini adalah mindset yang salah. Di trading itu gak ada yang pasti ya. Kamu masuk posisi itu kamu harus siap kalau ini bakal hilang. Jadi kalau kamu dapat duit itu udah bonus kan ya, kamu harus prepare for the worst ya, sama hoping for the best. Jadi yang ketiga ini ya panik ya ketika buka posisi ya. Ini kan naik euforia ya, kemudian turun loh sedih lagi ya, naik lagi euforia lagi, turun sedih lagi. Itu jangan. Karena ketika teman-teman seperti itu ya, jelas kehidupan sosial dengan orang sekitar pun yang buruk ya. Dan ketemu dengan pacarnya ya marah-marah ya, karena tradingnya pengen raya lagi negatif. Terus habis itu pulang positif senang lagi. Itu sering sekali ya terjadi. Jangan sampai ya teman-teman lihat PNL negatif atau positif ya, ini mempengaruhi hari itu. Karena ini hanya sebuah permainan. Itulah kenapa ya saya harus menjelaskan cara nyiapin mental gimana sih ya. Pertama itu lihat trading itu sebagai permainan. Jangan teman-teman lihat PNL-nya, wah profit nih 10 juta, nah aku bisa beli ini, beli itu ya. Terus loss nih, wah loss 5 juta, harusnya saya bisa beli ini, beli itu ya. Harusnya saya ambil dari profitnya. Itu hal yang salah ya. Jika teman-teman punya accounting, harusnya lihat ini trading ya, uang dalam trading ya, uang dalam trading aja. Anggap aja itu suatu permainan, terus naik level. Kemudian fokus ya di proses tahun pertama. Karena nggak ada ya teman-teman jadi koki misalkan ya 1 tahun tuh langsung masakannya itu. 1 tahun teman-teman jadi ahli skateboard ya, atau 1 tahun teman-teman bisa ngalahin Ronaldo atau Messi ya di latihan bola. Itu gak. Trading itu aktivitas yang sangat panjang, sehingga ketika teman-teman dapat fluktuasi ini ya, draw down di tahun pertama, ya udah nikmatin aja. Itu adalah bagian dari proses, yaitu adalah bagian dari permainan. Nggak bisa kamu itu langsung jadi. Sehingga di tahun pertama itu teman-teman fokus di proses dulu, jangan fokus di hasil. Kemudian yang ketiga ini, jangan lihatin nominalnya, karena ini yang sering teman-teman miskonsepsi ya, apalagi di era sosial media sekarang ya. Teman-teman misalkan, wah saya close trade, saya profit 100 ribu,
senengnya setengah mati teman-teman ya. Terus kemudian teman-teman lihat di Twitternya ada trader yang pamer ya PNL-nya 1 juta dulu ya. 15M satu kali trade. Itu teman-teman yang trade-nya tadi 1,5 juta aja bayarin fee-nya nggak bisa. Terus kemudian teman-teman ngerasain insecure itu jangan fokus ke nominal ya. Dan yang terakhir itu jangan membandingkan dengan orang. Karena pasti ya teman-teman ada yang lebih tinggi daripada teman-teman ya, daripada kita, daripada saya. Hingga ketika teman-teman ingin jadi yang paling jago, paling banyak PNL-nya itu adalah teman-teman menggali kuburan untuk menulis. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini saya breakdown ya, sebelum trading, ketika trading, sama setelah trading. Pertama, sebelum trading, pastikan mood baik. Jangan teman-teman lagi berantem misalkan sama pacarnya, atau jangan kayak teman-teman lagi dipecat dari kerjaannya, atau ketika bisnisnya lagi turun, jangan trading. Karena mood itu ternyata ada ini, mempengaruhi sampai 70% dari riset. Jadi teman-teman pastikan dulu moodnya enak ya, situasi hati tenang, baru teman-teman bisa mengeksekusi trade. Kemudian kedua ya, teman-teman buat analisa yang proper. Ini adalah ada ya suatu bias namanya bias keadaan ya, availability bias. Ya mana ketika teman-teman wah lihat ini nih, ya udah aku langsung tradingin. Analisa dulu, lihat dulu, research dulu. Karena jangan hanya pakai gambar-gambar dari so ya udah trade. Harus dianalisa yang baru. Yang terakhir siapkan yang terburuk. Jadi mikir aja misalkan saya ini 1 juta. Ya udahlah saya siap dengan 1. It's okay, ya part of the game. Ya ketika teman-teman dari awal expect saya pasti menang nih, bisa dapat 4 juta dari 1. Kalau salah, misalnya salah. Sehingga jangan teman-teman berekspektasi yang baik ya, ekspektasi yang buruk. Jika teman-teman menang itu, wah bonus ya. Itu rasa senangnya dulu. Karena dari awal udah hilang nih uangnya. Jadi teman-teman harus punya mindset seperti itu. Ketika trading, jangan sering cek PNL. Ini yang sangat sering ya. Bahkan di Hong Kong itu ada penelitian ya teman-teman. Performa trading teman-teman itu 40% lebih tuh. Ketika teman-teman hanya melihati PNL. Wah saya PNL-nya plus berapa nih. Wah saya PNL-nya minus berapa nih. Wah saya harusnya gini. Wah saya harusnya gitu ya dengan uang ini. Jangan. Lihat chartnya, jangan lihat PNL. Dan juga jangan terlalu sering. Karena ketika teman-teman terlalu sering ya, teman-teman pengen nanti akhirnya close posisi. Ya. Karena itu udah nggak sesuai juga ya dengan trading plan yang teman-teman punya. Kedua, jangan cari validasi. Di trade, buka Discord sama nggak yang punya pendapat sama saya. Wah, habis trade, saya lihat Twitter sama nggak ya ini. Wah, ada news apa itu hal yang sama. Karena ketika teman-teman trading ini jangan cari validasi orang lain. Teman-teman udah siap dengan risiko yang terburuk dan percaya dengan trading plan dan analisa dari teman-teman. Sehingga yang terakhir ini jangan merubah plan teman-teman. Kalau udah plannya ini long, ya udah long. Jangan kemudian long tengah-tengah jalan, apa aku short ya? Jadi tadi ada yang bilang ini short, ternyata tidak kayaknya ini udah salah gitu. Oke, dan yang terakhir setelah trading, jangan menyesali. Kalau dari awal itu udah ya teman-teman, ya udah aku udah siap hilang. Itu kan teman-teman nggak mungkin. Teman-teman akan menyesal ketika di awal itu udah ngasih. Sehingga bawa ini ke poin nomor 2 ya, ada kemungkinan balas dendam atau revenge trading. Sehingga gak puas nih sama trade pertama, aduh kok aku minus ya 1 juta, wah kok cuma TP 3 juta, harusnya bisa TP 5 juta, wah trade lagi lah. Itu malah salahnya sering ya. Apalagi ketika teman-teman revenge trading itu biasa size-nya lebih besar dan setup-nya nggak terlalu siap. Ini masih bisa naik nih, aku udah TP duluan, ya udahlah aku double size-nya, langsung turun ke bawah teman-teman. Profitnya tadi malah hilang, sekarang malah itu sering banget. Dan yang terakhir jangan menyalahkan diri, karena trade itu trade ya. Jangan sampai bikin hashtag bukan calls dan sebagainya, itu cuma ide. Ketika teman-teman risking 1%, nggak ada chance ya teman-teman itu menyesali. Ini hanya permainan, pure game, number game, permainan. Oke, saya Alf Testing dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.